di sebuah acara pernikahan. Ya ampun Maya, aku nggak nyangka banget deh, kamu udah nikah duluan. Selamat ya, aku turut seneng atas pernikahan kamu. Makasih ya sahabat terbaikku. Kamu udah repot-repot datang ke acara pernikahan aku, walaupun kamu tuh lagi sibuk kerja. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu kapan nih mau nyusul? Kayaknya masih lama deh, soalnya aku tuh belum siap dan masih pengen menikmati masa mudaku. Aku juga ya, belum nemuin laki-laki yang tepat untuk aku jadiin suami. Loh, emangnya kamu gak berniat nikah gitu sama si Roni? Padahal kan kamu sama dia udah pacaran lama. Hehehe, aku emang dari awal tuh gak pernah ada niatan nikah sama si Roni. Soalnya aku tuh kayak kurang srek gitu sama dia. Ya ampun Rika, kalau emang dari awal kamu tuh gak ada niatan buat nikah sama si Roni, ngapain coba kamu pacaran sama dia? Mana sampai bertahun-tahun lagi. Ya aku kan juga butuh pacar. Udah jangan malah bahas percintaan aku. Lah kenapa? Justru bagus kan kita bahas masalah percintaan kamu. Biar kamu itu abis ini bisa nyusul nikah kayak aku. Udah aku bilang ya, aku itu belum siap untuk nikah. Dan juga belum nemuin laki-laki yang tepat. Tapi aku boleh nanya satu hal gak sama kamu? Mau tanya apa emangnya? Kok tiba-tiba banget? Apa sih yang ngebuat kamu yakin nikah sama suami kamu sekarang ini? Ya karena aku tuh ngerasa yakin aja. Apalagi kan aku juga udah lama kenal sama suamiku sekarang. Ya walaupun pacarannya gak begitu lama. Oh alah, jadi kamu tuh udah kenal lama toh sama calon suami kamu sebelum kamu pacaran. Nama suami kamu sekarang siapa sih? Aku lupa namanya. Kamu ini bisa-bisanya loh, padahal lagi acara pernikahan aku sama suamiku. Nama suami aku itu Radit. Iya, Radit ya namanya. Ya maaf, aku kan gak biasa nginget nama suami orang. Hahaha. Allah, kamu nih alasan aja. Padahal di depan itu kan ada nama aku sama suamiku. Ya ampun, Maya, aku mana sempet ngeliatin tulisan-tulisan kayak begitu. Ya intinya aku doain deh, semoga pernikahan kamu itu langgeng, bahagia sampai maut memisahkan. Amin, makasih ya. Beberapa minggu setelah Maya dan Radit menikah, Dek, sini ada yang mau Mas bicarain. Iya Mas, ada apa? Mulai sekarang kita itu harus buat catatan pengeluaran ya. Soalnya Mas itu hitung-hitung beberapa minggu ini pengeluaran kamu itu banyak banget. Ya ampun Mas, namanya juga baru nikah. Jadi ya pengeluaran itu emang harusnya banyak. Kita juga kan belum beli peralatan-peralatan masak yang lengkap. Nah ini nih yang Mas itu gak suka dari kamu Dek. Gak usah berlebihan ngapa sih? Pakai acara beli peralatan-peralatan masak yang lengkap segala. Loh Mas, itu tuh bukan berlebihan, itu tuh wajar loh. Enggak, itu namanya enggak wajar. Kamu juga ya, Mas perhatikan suka banget beli baju ya. Mentang-mentang udah nikah, kamu bisa pakai uang Mas sesuka hati kamu. Ya nggak gitu Mas, aku kan cuma pengen beli barang-barang yang aku suka doang. Dan juga buat keperluan rumah. Lagian kan sebelum itu aku pas itu udah izin sama Mas. Dan Mas juga pasti ngizinin. Mas mengizinkan itu, Mas kira pengeluaran kamu itu nggak bakal sebesar ini. Intinya mulai sekarang semua pengeluaran harus dicatat. Dan kamu itu nggak boleh sembarangan untuk beli barang. Mulai sekarang Mas itu nggak akan nanggung kebutuhan kamu. Uang Mas cuma buat kebutuhan rumah. Kok Mas jadi pelit gini sih? Mas itu bukannya pelit Dek, tapi hidup itu harus hemat. Kita itu harus banyak-banyak nabung. Aku tahu Mas, tapi kan gak ada salahnya kita membeli sesuatu yang memang kita butuhkan. Udah gak usah ngebantah terus. Sekarang Mas itu suami kamu, jadi Mas itu yang punya kekuasaan. Astagfirullah, kenapa sifat Mas Radit kayak begini ya? Padahal pas pacaran gak kayak begini deh. Apa gara-gara Mas Radit kecapean ya? Ya ampun Dek, kamu itu ngapain sih pakai acara ngelamun segala? Udah, jangan ngelamun. Buruan kamu itu bikin catatan pengeluaran uang. Iya ya Mas. Ya udah kalau gitu, aku langsung buat catatan pengeluaran kita. keesokan harinya saat di kantor, Ya ampun, hari ini kerjaanku banyak banget. Mana nanti pas pulang harus masakin Mas Radit lagi. Wah, pengantin baru lagi sibuk kerja ya. Udah sih Rika, jangan malah ngejekin aku terus. Mending ya kamu itu ngurusin kerjaan kamu tuh yang belum selesai. Sensi amat sih, janganlah marah-marah. Aku itu lagi istirahat sebentar nih sebelum ngelanjutin kerjaan aku.
Dan mungkin nanti bakal lembur. Soalnya kerjaanku hari ini lagi banyak banget. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok ngambil shift penuh terus sih? Loh, emangnya kenapa? Kan biasanya aku juga ngambil yang shift penuh. Maksud aku kan, sekarang kamu udah nikah. Jadi seharusnya kamu itu ngambil shift yang setengah aja. Setengah waktunya kamu pakai buat ngurusin rumah dan pastinya ngurusin suami kamu itu. Rika, tanpa ngambil shift setengah pun aku bisa kok kerja sambil ngurus rumah dan juga ngurus suami. Aku ini kan wanita kuat. Ya, kalau masih beberapa minggu sih emang masih bisa ngomong kayak begitu. Lihat aja nanti, kalau udah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, kamu pasti bakal ngeluh karena itu tuh berat banget, tahu nggak? Ya enggak lah, tenang aja. Aku ini wanita kuat dan juga jarang ngeluh. Ya udah, tungguin aja. Setelah beberapa bulan nanti, apakah benar kamu itu akan ngeluh atau enggak? Oke, kita tunggu ya sampai beberapa bulan lagi. Kalau misalnya aku nggak ngeluh, kamu harus traktir aku ya. Siap, kamu tenang aja. Aku bakal traktir kamu kalau kamu berhasil nggak ngeluh selama beberapa bulan ke depan. Wih, yang bener ya. Ya udah, mending sekarang kamu lanjutin tuh pekerjaan kamu. Aku juga lagi fokus nih, biar bisa nyelesain semuanya. Soalnya abis ini aku harus pulang terus masakin suami aku. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Pulang kerja capek-capek harus masak buat suami kamu. Iya nih, tapi nggak apa-apa. Aku kan kuat dan juga jarang ngeluh, jadi aman aja. Tapi kan kalau misalnya kecapean nggak ada salahnya pesen makanan lewat online. Nggak bisa kalau pesen lewat online tuh. Ntar yang ada aku kena marah lagi sama suami aku. Soalnya aku tuh disuruh hemat. Yaudah, pergi sana. Aku mau lanjutin kerja. 1 bulan kemudian, Ya ampun, ternyata kerja full itu sambil ngurus rumah dan juga suami benar-benar bikin capek. Dan bisa buat aku sakit-sakitan tiap minggu. Padahal kan aku tuh tipe orang yang jarang sakit. Ketika udah nikah jadi malah sering sakit. Dek, mana kopi Mas? Dari tadi Mas tungguin loh. Kok nggak diantar-antar sih kopinya? Loh, emangnya Mas minta buatin kopi kah? Ya ampun, ya iyalah. Udah hampir dari setengah jam yang lalu loh Mas itu minta buatkan kopi sama kamu. Kamu nih, ya ampun, nggak becus banget sih jadi istri. Mana beberapa minggu yang lalu kamu nih sering sakit-sakitan lagi. Pengeluaran kita kan jadi makin banyak. Kalau kayak begitu, kamu ini seharusnya bisa jaga kesehatan dong. Astagfirullah Mas, aku tuh selama ini mencoba untuk menjaga kesehatan loh. Tapi ya gimana, sekarang tuh aku mudah kecapean, jadinya mudah sakit juga. Dan Mas itu kok perhitungan banget sih, uang untuk berobat aja loh, Mas hitungin sampai segitunya. Ya iyalah, udah Mas bilang berkali-kali ya, kita itu harus tetap hidup hemat. Kamu terus sakit-sakitan setiap seminggu sekali, yang ada kita itu nggak bakal bisa hemat dan boros banget malah jadinya. Pokoknya Mas itu nggak mau tahu ya, kamu itu jangan sampai sakit-sakitan lagi. Mas, mana bisa aku nentuin sakit atau enggak? Kan kamu itu bisa dengan cara hidup yang sehat, olahraga dan makan makanan yang bergizi. Gimana mau olahraga Mas, orang aku aja sibuk kerja dan ngurus rumah. Dan juga ya Mas, kalau makan makanan bergizi, nanti yang ada tuh kamu marah-marah terus. Karena kan itu butuh pengeluaran yang lebih besar. Bagus ya, sekarang kamu itu bisa menyalahkan suami kamu sendiri. Dek, Mas itu nggak menyangka deh. Ternyata kamu ini tipe wanita pembangkang ya. Udah nggak becus jadi seorang istri. Pembangkang lagi, istri nggak ada guna banget. Udah minggir-minggir, Mas itu mau ke kamar. Besoknya di tukang sayur. Ya ampun, ini Mbak Maya beneran beli sayuran cuma Rp 10.000 doang. Emangnya cukup Mbak? Insya Allah cukup Pak, saya sama suami saya itu nggak banyak makan kok. Tapi kalau belanja cuma 10.000 mah kedikitan Mbak. Jadi kelihatannya Mbak Maya itu dan suami Mbak itu terlalu pelit untuk diri sendiri. Enggak kok Pak, saya sama suami saya mah nggak mungkin pelit Pak sama diri sendiri. Duh, nggak apa-apa kali ya bohong demi melindungi citra suamiku. Kok ngomongnya kayak gemeteran gitu sih Mbak? Kayak bohong. Ini Mbak Maya nggak tertekan sama sekali kan setelah menikah sama Mas Radit? Perasaan saya bilangnya biasa aja kok Pak Doni. Dan gak mungkin lah Pak Doni saya tuh tertekan menikah dengan Mas Radit. Orang sebelum pacaran juga saya kan udah kenal lama sama dia. Iya sih, tapi kayak semenjak menikah itu aura Mbak Maya itu jadi beda banget gitu. Beda gimana sih Pak? Perasaan biasa aja. Oh iya Pak Doni, ngomong-ngomong saya tadi pas mau kesini ngeliat toko baru yang ada di seberang sana loh. Itu toko apa ya Pak? Itu toko baju gitu Mbak, tapi yang versi bermerek dan high kualitas katanya. Soalnya kan rata-rata di komplek di sini toko bajunya yang biasa-biasa aja.
Wah, akhirnya ada toko baju yang high kualitas bermerek. Itu emangnya kapan bukanya, Pak? Kalau nggak salah ya sekitar seminggu lagi deh. Soalnya kan toko bajunya udah jadi, tinggal masukin baju-baju doang yang mau dijual. Oh alah, iya ya Pak Doni. Terima kasih loh atas informasinya. Ini nih yang buat saya suka ngobrol sama Pak Doni. Pak Doni ini informasinya banyak. Alah, Mbak Maya ini bisa aja. Oh iya Mbak Maya sekarang masih kerja kantoran kayak biasa kah? Iya Pak Doni, alhamdulillah. Masih kok. Kan gajinya besar banget. Jadi sayang kalau habis nikah harus berhenti kerja. Iya sih, tapi emangnya nggak berat Mbak kerja sambil ngurus rumah? Ya jujur berat banget sih Pak. Tapi saya yakin kalau udah kelamaan dan udah terbiasa pasti nggak berat lagi. Ya udah ya Pak kalau gitu, saya permisi dulu. Iya ya Mbak. Mbak, ini saya kasih gratis telur khusus buat Mbak Maya deh. Ya ampun, makasih ya Pak. Saya nggak perlu bayar kan ini? Nggak perlu dong. Kan tadi saya tuh udah bilang kalau saya itu ngasihnya gratis. Keesokan harinya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Untung aja tadi motornya mogoknya tuh sebentar. Jadi bisa langsung hidup dan lanjut berangkat kerja. Kalau enggak gawat, aku pasti telat. Tiba-tiba Maya dihampiri oleh Rika. Ya ampun Maya, kamu nih bisa-bisanya sih berangkat ke kantor masih pakai motor. Mbok ya beli mobil gitu loh. Gaji kamu kerja dan suami kamu itu kan besar banget. Nggak mungkin lah nggak bisa kebeli mobil. Ya emang besar sih. Cuma kamu tahu nggak, suami aku tuh ya benar-benar perhitungan dalam pengeluaran uang. Jangankan beli mobil, mau beli bahan-bahan masakan yang mahal dikit aja, kadang kena marah. Padahal ya, kadang aku tuh makainya ya pakai dari hasil kerja aku, tapi tetap disuruh hemat sama dia. Astagfirullahalazim, itu beneran suami kamu sampai segitunya? Kok kamu baru cerita sih sama aku sekarang? Ya gimana, waktu ngobrol kita kan sedikit, sedangkan kerjaan aku tuh banyak. Belum lagi harus ngurus rumah sama ngurus suami. Dan bener tahu kata kamu, full kerja sama ngurus rumah dan juga suami itu bener-bener capek dan berat. Benar kan apa aku bilang? Tapi jujur ya, aku tuh kaget banget loh kalau suami kamu itu tuh aslinya kayak begitu. Sebelum kalian pacaran ataupun nikah, sifat suami kamu emang gitu atau gimana sih? Ya enggak lah, dulu ya malah pas pacaran, suami aku tuh royal, sifatnya enggak perhitungan. Sifat perhitungannya keluar deh ketika udah nikah. Jadi aku tuh juga ya benar-benar kaget dan juga shock. Ya ampun Maya, ngedengerin cerita kamu tuh ya ngebuat aku jadi makin takut tahu nggak untuk nikah. Kalau saran aku ya, mungkin kamu tuh lebih baik cerai aja sama suami kamu. Rika, kamu nih yang bener aja sih. Aku loh belum setahun full nikah sama suami aku, udah nyuruh cerai aja kamu nih. Ya daripada kamu kelamaan menderita kayak begini, punya suami yang toksik dan juga pelit. Iya sih, tapi enggak aku nggak mau cerai. Aku mau pertahanin pernikahan ini. Dan siapa tahu nanti aku bisa perlahan ngubah sifat perhitungan suami aku itu. Dari situ kehidupan Maya pun semakin menderita karena memiliki suami yang pelit dan juga toksik. Assalamualaikum, Mas pulang. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, dari mana aja sih? Seharusnya kan Mas itu udah pulang dari 2 jam yang lalu. Aku telepon dan chat kok nggak dibales-bales. Sebenarnya Mas tuh dari mana toh? Mas abis main sama temen Mas dan itu bukan urusan kamu deh. Udah minggir-minggir, Mas capek mau mandi habis itu istirahat dulu. Astagfirullah Mas, kok ngomong gitu sih? Aku itu kan istri kamu Mas. Ya aku punya hak dong. Gak usah banyak ngomong deh. Sebentar. Mas baru sadar itu baju baru ya yang kamu pakai. Sebelumnya kamu itu gak pernah tuh punya baju kayak begitu. Iya Mas, soalnya bajunya bagus dan aku juga suka. Dasar istri kurang ajar kamu ya. Kan Mas itu sudah bilang jangan asal beli baju. Apalagi baju kamu ini bermerek dan pasti mahal banget kan. Ya ampun Mas, gak usah pakai acara nampar, sakit tahu. Apa salahnya coba Mas, aku tuh beli baju baru yang bermerek dan juga bagus. Lagian ya, aku tuh belinya pakai uang aku sendiri, dari kerja keras aku sendiri, bukan uang Mas. Kamu ini kerjaannya bantah terus. Bener-bener istri yang gak tahu diri ya. Mas selama ini juga udah bilang kita itu harus hidup hemat dan juga irit.
Kalau kamu itu boros kayak begini, yang ada rumah tangga kita itu bisa jatuh miskin. Mas, dengan beli baju itu nggak bakal buat kita miskin. Aku tuh capek tahu nggak Mas, kamu tuh selalu aja kayak gini. Aku tuh juga butuh tahu Mas beli barang-barang yang aku suka. Dan juga kan aku belinya nggak minta uang hasil kerja kamu. Aku belinya ya pakai uang hasil kerja aku sendiri. Dan kenapa sih uang hasil kerja aku juga, kenapa kamu yang nentuin bisa dipakai atau enggak? Stop. Sekali lagi kamu itu ngelawan dan banyak omong, Mas itu bakal usir kamu dari sini. Sekarang mending kamu itu siapin makanan buat Mas deh. Baik Mas. Sebenarnya aku udah nggak tahan banget, tapi aku nggak mau Mas Radit sampai ngusir aku. Aku takut setelahnya aku bakal dicerain. Jangan iya-iya aja, cepet lakuin nggak? Dasar istri nggak berguna, istri kurang ajar, gak tahu diri. Iya ya Mas, stop dong, jangan ngomong kasar kayak begitu. Makanya cepet. Iya ya Mas. Pagi harinya, Mas, ada yang mau aku omongin. mau ngomong apa sih? Kamu gak lihat apa Mas itu udah mau berangkat kerja? Kamu juga emangnya gak mau berangkat kerja? Iya Mas, aku tahu kok. Aku juga mau berangkat kerja. Cuma aku tuh pengen banget ngomong ini sama kamu sebentar aja. Ya udah buruan, jangan lama-lama. Jadi gini Mas, aku tuh mau minta izin sama Mas. Aku tuh pengen berhenti kerja dan fokus jadi ibu rumah tangga yang cuma ngurus rumah. Lah terus nanti kebutuhan kamu siapa yang mau nanggung? Ya Mas lah, Mas kan suami aku, punya tanggung jawab untuk nafkahin. Gak mau lah. Udah mending kamu itu kerja aja. Gak ada yang nyuruh juga kamu jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi Mas, aku tuh capek banget loh, full kerja sambil ngurus rumah dan juga ngurus kamu. Lah, gak usah alay deh. Banyak loh di luaran sana seorang istri yang kerja dan ngurus rumah. Ya jangan disamain lah Mas, kesanggupan orang itu kan beda-beda. Gak, pokoknya kamu itu tetap kerja dan ngurus rumah. Kamu itu gak boleh berhenti kerja. Mas itu gak mau ya nanti kamu itu pakai uang Mas untuk kebutuhan kamu sendiri. Cukup untuk kebutuhan rumah aja yang pakai uang Mas. Dah, Mas itu mau berangkat kerja dulu. Cukup ya Mas, aku tuh udah gak tahan lagi. Aku tuh capek tahu nggak kayak gini terus. Mau beli sesuatu pakai uangku sendiri aja susah. Apalagi ya Mas itu ngasih uang cuma buat kebutuhan rumah doang. Aku tuh udah mencoba bertahan loh Mas selama ini. Kalau terus kayak gini, udahlah mending kita cerai aja. Nantangin kamu ya. Oke, sekarang juga kamu itu Mas talak 3. Besok kita urus perceraian kita. Sekarang kamu beresin semua barang-barang kamu dan pergi dari sini. Maya pun akhirnya bercerai dengan Radit dan mulai menata karirnya lagi. Ya ampun Maya, kamu kok hari ini kelihatan sumringah dan bahagia banget. Kayak semua beban kamu tuh lenyap seketika gitu. Ya iya dong, karena hari ini aku tuh udah resmi cerai sama Mas Radit. Wah, yang bener kamu. Ya ampun, kok kamu baru ngomong sekarang sih? Kebiasaan banget deh kamu. Ya kan biar kejutan gitu. Tapi kan seharusnya kamu tuh ngomongnya jauh-jauh hari. Tapi jujur, aku tuh seneng banget dengernya. Aku juga ya nggak tahan tahu nggak ngelihat kamu selama ini menderita karena suami kamu yang pelit dan juga toksik itu. Iya Rika, makasih ya. Selama ini kamu tuh udah dengerin cerita aku dan juga kasih aku saran yang bagus. Sama-sama. Tapi masalahnya kamu itu lama banget tahu nggak ngelakuin saran yang aku saranin. Masa nunggu bertahun-tahun dulu baru kamu cerain sih si Radit itu? Seharusnya kan dari awal nikah aja kamu cerain. Ya aku pikir aku bisa ngerubah sifatnya Mas Radit yang pelit dan juga toksik itu. Tapi ternyata nggak bisa. Dan semakin lama aku semakin sadar kalau aku tuh selama ini makin menderita karena dia. Ya pada akhirnya aku mutusin untuk minta cerai deh sama dia. Dan sekarang aku bakal meniti karirku dengan fokus dan menjadi seorang miliarder. Wah mantap, aku suka nih semangat kamu. Maya pun bekerja dengan sangat giat hingga pada akhirnya ia bisa sukses dan menjadi seorang miliarder karena memang dari awal dia memiliki pekerjaan yang gajinya besar. Mbak Maya kan? Iya Pak Doni, bener banget. Ya ampun Pak Doni, kita udah lama banget ya nggak ketemu. Pak Doni gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah saya baik Mbak. Mbak Maya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang bisa Bapak lihat, kabar saya bener-bener baik. Masya Allah, dengar-dengar setelah Mbak Maya bercerai dengan Mas Radit, Mbak ini sekarang jadi seorang miliarder ya? Alhamdulillah iya Pak Doni, karena sebenarnya gaji saya tuh emang udah besar banget. Lalu saya giatin lagi deh kerjanya. Dan karena sekarang saya tuh bisa full kerja, jadi saya bisa fokus. Wih, berarti kalau kerja sambil jadi rumah tangga itu susah dan berat banget ya?
Ya itu sih tergantung dari orangnya sih Pak. Kalau di saya sih emang berat banget. Walah, jadi begitu ya Mbak. Tapi Mbak Maya juga tahu nggak? Mantan suami Mbak itu sekarang sakit-sakitan tahu? Iya Kak Pak. Iya dong Mbak. Katanya karena dia itu pelit sama diri sendiri. Sampai buat makan diri sendiri saja dia pelit banget. Nah, hal itulah yang ngebuat dia itu sakit-sakitan. Padahal pas sakitnya itu masih ringan. Bisa ke rumah sakit kan? Mantan suami Mbak itu gak mau ke rumah sakit. Astagfirullah. Jadinya dia sekarang sakit-sakitannya parah ya Pak. Betul banget Mbak. Pantesan ya, dulu sebelum Mbak Maya cerai, Mbak itu kayak menderita banget hidupnya. Ya begitulah Pak. Cuma kan pada saat itu saya nggak mau menyebarkan aib mantan suami saya itu. Dan nyatanya sekarang malah nyebar sendiri karena kelakuannya. Tapi sekarang kan saya udah nggak ada urusannya tuh sama tuh orang. Jadi ya saya nggak peduli sama sekali. Ya ampun, udah jam segini aja. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Ada urusan soalnya. Walah ya Mbak. Pada akhirnya Maya bisa menjadi seorang miliarder dan hidup bahagia. Sedangkan Radit hidup sakit-sakitan dan kehabisan uang untuk berobat.